Pagi ini aku masak udang goreng mentega ya. Ini udang digoreng pakai mentega. Ya, pakai bawang merah, bawang putih, nggak pakai cabai, nggak pakai apa-apa ya teman-teman. Ini yang satu aku bikin ayam sambal goreng ya. Cuma santannya sedikit, ayam tak kasih tahu aja. Gitu ya. Dua masakanku hari ini teman-teman ya. Kan ayam kan udah biasa teman-teman, ngerti kan ayam. Bergoreng ayam bisa pakai lontong, bisa pakai nasi. Nah yang ini udah mantap. Udang goreng mentega. Dua masakanku hari ini. Mantap bos ya. Teman-teman semuanya. Inilah udang tak goreng, kasih mentega, kasih bawang merah, kasih bawang putih. Kalau teman-teman mau kepalanya diikutin enggak apa-apa ya. Aku nggak pakai kepala ya, kepala udang tak buang aja lah. Karena aku nggak suka kalau kepala udang gitu kan, suka ada item-itemnya tuh loh teman-teman. Aku geli. Ya ini udangnya fresh ya teman-teman, gede ya. Tuh udangnya fresh, gede. Ini udangnya pesen teman-teman. Suamiku pesen di tukang sayur, jadi fresh ya. Aku kalau masak semua fresh ya teman-teman. Jadi ini udangnya fresh. Kepala itu cuma tak buang, aku nggak suka kepala itu. Teman-teman kalau yang suka ya nggak apa-apa. Sebenarnya kepalanya itu manis kata suamiku. Cuma kepala udang itu aku nggak sukanya ada item-item. Aku rasanya geli gitu loh teman-teman. Aku kalau makan udang itu kalau ada yang item-item kepala itu rasanya aku geli gitu. Nggak begitu apa seret gitu loh. Jadi aku buang aja. Kadang kalau anakku digunduli semua dia maunya dagingnya doang. Itu ini sengaja aku upload kan nggak aku gunduli, biasa aku gunduli karena kalau anakku mau dagingnya aja tinggal ngemplok. Anak sekarang kan begitu teman-teman ya. Tak kasih mentega aku cuma sedikit tadi jadi tak kasih sedikit. Mentega aku udah mau habis, udah lama mau habis ya sudah. Kalau teman-teman pakai mentega yang banyak juga enak. Ini tadi tak campur sama minyak goreng. Ya, gitu. Teman-teman kalau mau nggak usah pakai minyak goreng ya, pakai mentega yang banyak apa-apa. Kalau teman-teman nggak takut kolesterol lebih enak ya. Aku kan takut suamiku kolesterol gitu. Karena dia itu kan punya sakit apa teman-teman kaki itu loh, asam urat. Jadi pertegane sedikit dan sesendok gitu teman-teman. Kemarin aku habis dari mall ya teman-teman, aku beli itu sabu, aku beli gaun itu kebesaran. Daripada aku ngecilin biayanya mahal, aku beli sabu aja. Aku beli sabu agak bagus 50.000. Sambil aku tengok-tengok, aku dulu pernah dagang di mall situ teman-teman berapa tahun yang lalu ya, aku cerita ya teman-teman. Jadi aku pernah dagang dulu, dagang baju anak kecil ya teman-teman. Nah itu tetangganya itu daerahnya itu agak rese sama aku. Ya udah aku biarin aja. Apa-apa mudah-mudahan aku beruntung ya, kalau aku beruntung kan melihat kejatuhan orang rese-rese. Akhirnya waktu covid loh teman-teman, aku tutup udah. Sebelum covid aku tutup. Aku kan hanya dagang, nggak mau nyari musuh ya teman-teman. Jadi udah aku nggak pernah layani, aku dagang urusanku, yang penting aku pulang aku bawa duit gitu teman-teman. Jadi saat itu aku kan lagi merintis, jadi aku masih punya utang di bank ya teman-teman, sehingga aku kan harus nyicil bank gitu ya. Karena aku lagi merintis ya, aku nyari duit, aku enggak ya, namanya orang apa yang ditabur orang. Kemarin aku lihat teman-teman, mall itu sudah sepi, kasihan juga. Cuma orang-orangnya sudah ganti-ganti baru, banyak yang ganti baru kan orang. Jadi ya itulah nasib mereka. Apa yang ditabur orang itu dituainya ya teman-teman. Kalau orang jahat itu begitu, nggak ada tuh ya teman-teman. Kalau kamu nabur tipu daya, kamu akan menuai keterbukaan ya toh. Kalau nabur duri akan menuai air mata. Aku nggak pernah layani teman-teman, aku biarin aja. Orang kan melihat ya teman-teman sendiri ya teman-teman. Jadi kalau kita nggak salah ya, Tuhan pasti juga melihat. Tuhan itu tidak diam ya teman-teman. Tuhan itu tidak tidur ya teman-teman. Nah,
Kalau Tuhan sudah ini ya sudah turun angkara murkanya, final kehancuran, ya toh teman-teman. Ada kisah ya teman-teman, Firaun itu kan menentang Musa ya, utusan Tuhan, utusan Allah, akhirnya negaranya hancur, ya toh. Saul juga menentang Daud, akhirnya juga kerajaannya habis, ya kan, kayak gitu. Jadi apa yang ditabur orang itu hanya kejahatan, fitnah, segala ya teman-teman, tipu daya kan menuai nanti keterbukaan bagi mereka sendiri. Sekarang udah terbuka tuh, aku sudah melihat. Waktu itu aku demosi, aku bilang satu bapak-bapak yang jaga di situ, ya mudah-mudahan aku beruntung. Kalau aku mau beruntung nanti aku melihat kejatuhannya. Bener, aku beruntung kemarin, aku lihat ya teman-teman. Itulah teman-teman, apa yang ditabur orang itu judulnya. Padahal aku udah nggak dendam, aku sudah lupa, sudah nggak ngurus. Aku itu orangnya udah nggak ngurusin ya teman-teman, aku ngurusin kerjaanku sendiri. Itulah teman-teman, tidak semua orang yang senyum sama kamu itu temanmu, tidak ya. Tidak semua juga orang yang kelihatan baik itu mendukungmu dalam usaha, dalam pekerjaan. Enggak, dia diam-diam kan menghancurkan. Kamu kan tidak tahu, ya kan? Nah, jadi tidak semua orang yang senyum kelihatan baik itu kawanmu, tidak, belum tentu, ya kan? Jadi tidak semua kelihatan baik, kelihatan mendukungmu itu belum tentu mendukungmu, bisa-bisa dia ingin menghancurkan. Itu teman-teman. Jadi kita harus waspada ya, mana kawan, mana teman. Sekarang ini kan apalagi sekarang ya, itu zaman dulu aku dagang aja sudah begitu. Apalagi sekarang persaingan ketat ya teman-teman, ya sekarang nyari duit susah, semua mau digantiin robot-robot, wes bu, nggak ngerti ya teman-teman. Itulah teman-teman ya. Jadi ya, kadang pengkhianatan itu kita tidak tahu ya teman-teman ya. Itulah teman-teman. Tapi keadilan Tuhan itu, Tuhan tidak tidur, Tuhan tidak diam ya. Nanti kalau Tuhan sudah pukul ya sudah selesai, final ya teman-teman. Itulah teman-teman ya. Batu yang dilemparkan ke kamu itu kadang menjadi membangun kamu. Benar teman-teman ya. Aku melalui kayak gitu teman-teman, aku berusaha keras teman-teman untuk berhasil ya teman-teman. Nah, kalau orang melemparkan batu ke aku malah berusaha keras untuk berhasil teman-teman. Akhirnya aku berhasil ya, aku lebih dari mereka ya teman-teman. Itulah teman-teman ya. Jadi kalau kita diituin orang, musuh itu bisa mengukir kejahatan di tangan kita ya teman-teman. Tapi dia hanya bisa menonton, dia nggak bisa apa-apa ya teman-teman. Batu yang dilemparkan ke kita justru membangun kita ya. Aku kemarin melihat sendiri, aku cerita sama suamiku ya, tuh nasibnya begitu, nasib baik kita nasibnya ya teman-teman. Alhamdulillah aku punya rumah sendiri ya, aku punya mobil, aku bisa kuliahin anakku sampai selesai gitu teman-teman ya. Itulah Tuhan itu memang tidak tidur, tidak diam. Kalau kita berbuat baik ya teman-teman, kebaikan kita ini, kita kan berniat baik, nyari makan, nyari apa usaha, tapi malah dimusuhi, ya sudah, biarin apa-apa. Itulah, kalau batu yang dilemparkan ke kita kadang membangun kita menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih berhasil ya teman-teman ya. Jadi tidak semua orang yang senyum sama kita itu mendukung kita, tidak. Kadang di belakang kita ya teman-teman, dia memusuhi kita, kita tidak tahu siapa lawan, siapa kawan ya tak. Apalagi zaman sekarang ya teman-teman, nanti semua akan digantikan ke robot nih. 2030 semua mencetak robot. Nanti robot itu seperti HP. Murah nanti 2050 ya. Dulu kan kamu inget ya teman-teman, kalau teman-teman inget ya, aku dulu inget 2000 berapa ya, 2002 atau 2003 zaman dulu ya teman-teman, belum ada HP. Yang keluar itu adalah HP Nokia kotak itu loh. Nah itu dulu yang memiliki orang yang punya duit, HP BlackBerry kayak gitu ya teman-teman. 2000 berapa ya, 2012 atau berapa ya, lupa aku. Nah itu tahun 2000-an lebih lah. Itu kan orang-orang yang punya itu hanya BlackBerry, hanya Nokia ya teman-teman, inget kan.
Sekarang 2000 kan itu kemarin ya 2020, 2021 ini semua udah punya HP. Anak kecil aja punya HP. Jadi HP itu sudah murah sekarang. HP Cina itu ya merek produk Cina itu murah-murah 1 juta lebih. Juta zaman dulu kan HP itu kan mahal ya teman-teman. Soalnya orang apa yang punya yang maksudnya punya duit yang bisa beli sekarang wis anak sekolah semua pakai HP. Besok begitu 2030 itu semua pakai robot. Nanti robot diproduksi besar-besaran. Sampai 2050 ya teman-teman kok kabeh nganggo robot. Rumah tangga sing masak robot. Ya teman-teman, udah ada itu. Robot kitchen namanya tuh. Ya ada yang masak, robot masak dewi, mojok menyajikan, robot ngepel kayak gitu teman-teman urusan rumah. Sekarang kan dibikin juga produksi robot bikin apa gudang gitu. Jadi semua nanti digantikan para robot. Wis Bu, manusia bagaimana nasibnya nanti generasi baru yang akan datang ini jadi generasi apa? Serang ngerti aku teman-teman. Generasi yang mangan duit warisan tapi ya semua digantikan robot kalau punya warisan, kalau nggak punya makanya harus teman-teman harus kerja keras sekarang ini masih ada waktu ya teman-teman mempersiapkan diri gitu teman-teman. Semua besok digantikan robot semua itu sudah diproduksi Cina ya teman-teman harus produksi rame-rame itu robot apa aja sekarang sudah ada. Oh, pengusaha-pengusaha itu sekarang pada berlomba-lomba nggak robot. Ya, pertama mungkin ya robot mahal, tapi lama-lama ya murah ya teman-teman. $1 aja nanti untuk robot, gitu. Kayak HP. HP itu dulu pertama kan juga mahal ya orang-orang yang punya duit yang bisa beli. Lama-lama semua pakai, anak sekolah juga pakai semua. Semua punya HP rata-rata sekarang semua orang di dunia ini punya HP, nggak mungkin nggak punya HP ya. Besok robot juga begitu. Robot itu nanti begitu jadinya. Itulah teman-teman ya, itu prediksi bener apa enggak serang ngerti ya, prediksi orang-orang itu ya teman-teman. Itu nanti robot. Itulah teman-teman ya kayak gitu ya. Dulu kan dagang gampang 2016 itu dagang udah kayak air duitnya teman-teman. Sekarang dagang udah susah, udah sepi ya, usaha-usaha juga udah pada sepi teman-teman kayak gitu ya. Ya kita bertahan aja kalau kita baik. Yang Maha Kuasa itu tetap membuka jalan ya teman-teman. Asal kita mau berusaha kita baik enggak ini. Aku dulu begitu. Aku dulu teman-teman dagang itu diituin orang, aku nggak apa-apa, aku nerima aja sampai sekarang. Aku ini orangnya nerima, nggak apa-apa. Mau diginiin orang, digituin orang, aku nerima. Tuhan itu nggak diam, Tuhan itu juga nggak tidur. Nanti pembalasan yang di atas itu lebih menyakitkan teman-teman. Nah, kalau kita balas sendiri nggak ada gunanya. Ya orang salah bukan minta maaf, salah malah ngancam-ngancam. Orang kayak gitu. Aku nggak nanggapi, aku sing penting ya teman-teman aku kerja cari duit, aku di situ kan nyari duit gitu. Orang kalau salah minta maaf selesai, salah malah ngancamin orang kayak gitu orang sekarang ya. Itulah teman-teman, kita kembali gini ya teman-teman. Ini adalah udang mentega ya, mantap ya. Ini ayam ayam sambal goreng itu mak santannya nggak kental. Kalau dikasih santan lebih kental, lebih enak ya. Tak kasih tahu tuh yang minta soplok begitu, tak suwir ayamnya gitu biar kelihatan gede ayamnya. Resep ayam ini kalau teman-teman mau ada pesawat lewat rumah dekat Halim, jadi ada pesawat lewat, pesawat Hercules lewat antar barang-barang ya teman-teman tuh. Jadi ayamnya bisa, biasanya ayamnya potong kecil-kecil, namanya potong agak gede-gede supaya ketok. Kayak pesawat lewat, pesawat kepresidenan lewat, pesawat rumahku ini deket Halim teman-teman. Jadi pesawat lewat mau ngawal bapak itu
insiden. Jadi itu pesawatnya lewat kencang, wush. Denger ya teman-teman, di rumahku deket Halim, deket pesawat terbang. Kalau aku lagi upload, kembali ya teman-teman ke sini. Ini udang, ya udang Merdeka ya teman-teman, mantap. Satu ayam, sambal goreng ayam. Ini teman-teman bisa makan ini pakai lontong, bisa pakai nasi, terserah ya. Teman-teman lontong boleh, nasi boleh, monggo aja terserah teman-teman. Ya, ini lah dua makananku hari ini ya teman-teman. Udang Merdeka, taruh itu ayam tahu. Lah teman-teman ya, setiap orang ada prosesnya ya teman-teman ya, setiap kita punya proses sendiri. Aku ini paling banyak diproses. Betul ya, begitu teman-teman. Nggak keluargaku, nggak usahaku, nggak pekerjaanku ya, tapi banyak diproses sama Tuhan. Tapi aku bersyukur aja, aku tidak pernah kecewa, aku tidak pernah mempertanyakan sama Tuhan ya teman-teman. Aku menerima semuanya teman, proses-proses. Akhirnya aku yang menang. Ya teman-teman. Ya, aku banyak diproses, tapi aku juga banyak diberkati kalau tuh. Proses itu luar biasa teman-teman. Dulu aku dari kampung ya teman-teman, namanya orang dari kampung, masih apa? Masih merintis ya teman-teman. Wah, wes enggak orang, enggak teman, enggak saudara, semua musuhin aku. Padahal aku ini kerja keras untuk diriku. Ya teman-teman, musuh aku semua, musuh aku. Enggak ngerti salahku apa, aku enggak ngerti sampai hari ini, aku enggak ngerti salahku apa. Orang pada mereka-reka, pada ngakali aku, pada ngibuli aku, sampai hari ini aku enggak tahu salahku apa. Betul teman-teman, aku ini paling diproses sama Tuhan, tapi aku nggak pernah mempertanyakan apapun, enggak. Semua aku terima, aku telan semua teman-teman. Tapi akibatnya aku sukses ya teman-teman. Aku punya rumah, aku punya mobil, punya motor, anakku sukses. Anakku kemarin aku tansi lulus cum laude teman-teman. Ya, semuanya Tuhan berikan sama aku ya. Betul, orang lain susah menderita, aku masih bisa bergerak ya teman-teman. Gitu. Aku malah lagi merintis usaha untuk anakku teman-teman. Ya. Gitu. Jadi apa yang Tuhan berikan sama aku tidak pernah marah, enggak. Aku tidak pernah kecewa, aku tidak pernah marah. Aku bersyukur sama Tuhan. Orang musuhin aku, nggak ngerti salahku apa. Dosaku apa juga nggak ngerti aku. Orang musuhin aku semua, aku padahal nggak punya salah. Aku rumah tangga baik-baik, aku nikah sah, aku istri sah, bukan istri simpanan ya teman-teman. Aku nikah benar, aku nggak melanggar norma, nggak melanggar apa-apa. Kalau aku difitnah, aku diiniin, nah, salahku apa? Oh, aku difitnah sono sini, didatengin orang nggak jelas teman-teman. Aku digituin, tapi aku nggak apa-apa, aku terima, ya toh. Aku nerima semuanya teman-teman. Kalau dianggap apa, aku kan orang nggak kemana-mana ya toh. Aku keluar itu kalau aku misalnya ada keperluan, aku baru keluar, aku ngurusin rumah, ngurusin ini. Malah aku difitnah, difitnah ini, gini, aku dikata-katain, waduh teman-teman, semua gituin ke aku. Padahal enggak punya salah aku ini. Betul, salahku apa? Gitu. Tapi enggak apa-apa. Ya itulah teman-teman, orang yang senyum sama kita belum tentu dia kawan kita ya teman-teman. Nah, hanya Tuhan yang tahu. Ya teman-teman gitu. Mertuaku juga musuhin aku, ipar-iparku musuhin aku. Nggak ngerti salahku apa. Betul teman-teman. Orang luar juga musuhin aku. Aku kerja usaha teman-teman, malah aku dimusuhi. Salahku apa? Kan namanya sebagai istri membantu suaminya berhasil, sebagai ibu membantu anaknya berhasil. Ya teman-teman, salahku apa?
Ya itulah teman-teman, tapi nggak apa-apa semuanya. Tuhan berikan kepadaku yang terbaik ya, hari ini aku memiliki semuanya. Ya hidup manusia itu harus melalui proses, jadi tidak ada yang instan ya teman-teman. Yang instan itu ngawur, semuanya ngawur. Wes yang instan itu ngawur. Ya gitu aja ya, ingin ngerebut, ingin ngakali, ngibuli lah, ngawur kabeh. Sudah ngawur. Ya teman-teman, sudah itu sudah nggak benar semuanya. Kembali ya teman-teman ke sini wis, nanti nggak panjang. Inilah udang mertega ya teman-teman, karo ayam. Nah, ya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman, mudah-mudahan pengalaman hidupku, shareku ya teman-teman, membangun untuk teman-teman, masakanku juga teman-teman buat ide. Kadang kan orang takut, "Ah, masak apa ya hari ini?" bingung. Nah, teman-teman bisa buat ide masakanku. Terima kasih, itu aja lah teman-teman, nanti tidak kepanjangan. Ya, makasih teman-teman semua. Saya selalu salam ya teman-teman semuanya yang sudah mau naik congratulations. Terima kasih.